Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam ini Allah masih memilih kita, memberikan kesempatan pada kita untuk mengisi Ramadan dengan kegiatan salah satunya tarawih ya, yang hanya di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah malam hari ini insya Allah sudah mulai ke malam ke-27 ya, atau ke-28. Tema kultum pada kesempatan ini seperti yang diamanahkan oleh panitia adalah istiqomah pasca Ramadan. Istiqomah adalah satu kata yang sangat mudah, sangat ringan untuk diucapkan, tapi sangat berat untuk dilaksanakan. Dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika menerima ayat tentang istiqomah sampai langsung keluar beban ya, saking beratnya beban untuk istiqomah. Dan ketika kalimat istiqomah ini disatukan dengan pasca Ramadan, artinya secara sederhananya bahwa kita dituntut setelah Ramadan nanti diharapkan supaya melaksanakan apa-apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Dan ini tentu saja tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi memang insya Allah bisa ya, sesuai dengan kadarnya. Ada beberapa hal paling tidak yang harus kita pahami atau kita persiapkan agar setelah Ramadan nanti kita bisa istiqomah dengan kebiasaan baik atau kebiasaan ibadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama harus kita pahami bahwa ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Ibadah adalah sepanjang hayat, dan Ramadan adalah bukan bulan musim ibadah. Sekali lagi saya katakan, Ramadan bukan bulan musim ibadah, tapi Ramadan adalah bulan latihan peningkatan ibadah. Kalau dikatakan latihan, biasanya kalau bapak-bapak mungkin dikirim sebuah pelatihan ya, atau dari kantor mungkin pribadi, datang sampai 1 bulan, maka biasanya pulang dari latihan itu harus dipraktikkan ilmunya yang baik. Bukan selesai bubar gitu ya. Alhamdulillah selesai latihan gimana? Ya udah selesai, bukan begitu tentu saja ya. Berarti kan nggak berhasil latihannya. Begitu juga Ramadan ini. Ramadan sebagai syahrul tarbiyah itu seharusnya menjadi pembiasaan kita. Kalau istilah sekarang katanya kita harus sedang membentuk algoritma hidup kita supaya algoritma hidup kita dekat dengan ibadah. Selalu salat berjamaah, selalu baca Al-Quran, selalu salat tarawih, bahkan ditambah dengan tahajud, terutama 10 terakhir ya kita diamin. Idealnya targetnya adalah setelah Ramadan algoritma itu sudah terbentuk, Karena apa? Karena memang kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha hatta ya'tiyal yaqin. Beribadahlah pada Allah sampai datang kematian. Artinya berarti selama masih hidup harus terus ibadah. Walaupun memang kita sadari bahwa tidak mungkin kita bisa istilahnya plak ketiplak ya. Bisa ibadah kita setelah Ramadan itu persis dengan Ramadan, tentu saja tidak. Secara kuantitas mungkin sulit sekali. Tetapi secara makna seharusnya bisa. Contohnya kita terbiasa sholat jamaah, kita tetap sholat jamaah. Kita biasa membaca Ramadan, membaca Al-Quran, kita terbiasa. Hanya saja mungkin ketika Ramadan kita ada sehari yang 2 juz, ada yang 1 juz, ada yang 3 juz, malah ada yang 5 juz.
Minimal setelah Ramadan jangan Qurannya dikunci di lemari, minimal terus dibaca, walaupun mungkin ketika setelah Ramadan hanya setengah juz, hanya 1 juz, atau bahkan hanya beberapa halaman, tapi tidak tinggalkan. Itu juga dengan tahajudnya, tidak ada tarawih tapi dilanjutkan dengan tahajud, mungkin tidak bisa 8 rakaat, tidak bisa 11 dengan witir, mungkin minimal 2 rakaat ditambah witir 3 atau 1. Begitu juga biasanya orang ketika Ramadan itu sedekahnya itu lebih bersemangat. Setelah Ramadan juga bukan berhenti, walaupun mungkin nilainya tidak sebesar ketika Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melanjutkan puasa sunnah. Ini sunnah, puasa sunnah juga harus agak memang terasa agak berat ya. Makanya salah satu indikator kita akan bisa melanjutkan puasa sunnah atau tidak diawali dengan puasa Syawal. Ya. Dan kan luar biasa. Dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa secara setahun penuh. Ini menunjukkan bahwa betapa kita itu memang dipacu untuk menjaga ya kebiasaan kita berpuasa selama Ramadan ini, agar setelah Ramadan bisa berlanjut, walaupun mungkin hanya Senin dan Kamis, hanya mungkin Senin saja atau hanya Kamis saja ya. Tapi jangan sampai lupa, dan ini titik awalnya adalah diawali dengan puasa Syawal. Kemudian yang berikutnya, agar kita bisa konsisten atau istiqomah setelah Ramadan, kita juga harus bergaul dengan orang yang soleh. Artinya kita harus selalu dalam lingkaran orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena kata seorang ulama besar, beliau menyebutkan bahwa ulama besar Sufyan al-Thawri mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih membantu seseorang dalam ketaatan selain berteman dengan orang yang soleh. Artinya apa? Kalau lingkaran kita, lingkaran orang yang punya keinginan untuk menjadi orang soleh, minimal ada saling menguatkan. Tapi kalau lingkungannya kita bergaul dengan orang yang memang tidak ada keinginan untuk menjadi ahli ibadah, kita mau sholat dicengin, kita puasa nanti dicengin malah. Bukan saling menguatkan. Ya. Makanya tidak berlebihan ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa agama seseorang adalah agama temannya, atau temannya itu adalah cerminan agama seseorang. Artinya kalau nongkrong dengan orang yang nggak pernah sholat, kemungkinan besar tidak sholat. Dan yang terakhir adalah memperbanyak doa. Salah satu doa yang diajarkan supaya kita selalu istiqomah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini doa ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam hadis Sunan At-Tirmidzi. Demikian beberapa hal yang mungkin bisa mengingatkan kembali kita bahwa kita memang diharapkan setelah Ramadan ini kebiasaan baik kita, kebiasaan kita untuk lebih taat, lebih rajin beribadah adalah berlanjut setelah Ramadan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.